Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ruang informasi dan inspirasi berbagai komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ririn Rizkyanti menjumpai Anda lewat Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya juga ingin menyapa Anda pemirsa YouTube RRI Sumeneb.net, dan tentu kita hadir ke ruang dengar Anda. Salah satu yang sering kita alami permasalahan itu adalah di kesehatan, kebersihan, terutama untuk putra-putri anak laki-laki. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena kesehatan, biaya sunat itu menjadi beban terkadang bagi keluarga yang kurang mampu ataupun juga komunitas-komunitas yang selalu menginginkan untuk berbagi. Untuk itu, kesempatan Ngobras malam hari ini mendengar saya tidak sendiri, hadir dengan teman-teman dari SGI, Sunat Gratis Indonesia untuk cabang Sumeneb. Kita akan banyak ngobrol, berbagi inspirasi, bagaimana kemudian mereka hadir di tengah masyarakat. Ini adalah para insan kayak semacam relawan gitu untuk dalam hal kesehatan anak laki-laki ya, dengan melakukan sunat, karena bagi anak laki-laki ini salah satu langkah penting dalam menjaga kesehatan, kebersihan terutama di alat vitalnya. Nah, sudah ada dua narasumber yang akan menemani Anda mendengar, langsung hadir kesempatan di studio kali ini. Beliau adalah ketua dan sekretarisnya ini di komunitas Sunat Gratis Indonesia SGI cabang Sumeneb. Saya sapa dulu nih, yang pertama ada Mas Putra, ketuanya, founder ya. Assalamualaikum Mas Putra. Waalaikumsalam. Kabar baik malam ini? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Puasa lancar seharian? Alhamdulillah. Dan di sebelahnya lagi selain Mas Dwi Putra ada Mas Septiadi. Assalamualaikum Mas Septiadi. Waalaikumsalam. Ini sebagai sekretaris ya? Iya benar Pak. Jadi kayaknya kalau kemana-mana ada ketua pasti ada sekretaris, seperti itu kah? Satu paket. Satu paket. Ya, tentunya mendengar ini juga menginspirasi Anda ketika bagaimana nanti SGI ini bergerak begitu ya. Barangkali banyak masyarakat yang belum mengenal dari mana, kemudian bagaimana caranya begitu, seperti apa juga kegiatan-kegiatannya. Nah, barangkali Mas Putra bisa menggambarkan dulu nih, seperti apa sebenarnya SGI di Kabupaten Sumeneb ini, Mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Tujuan dari SGI ini sebenarnya terbentuk itu Mbak dari Tahun berapa? tahun 2021 bulan April. Berarti sudah 5 tahunan nih ya, hampir ya? Ya, sekitar 5 tahunan. Terus? Ya, kita bergerak itu karena dari rasa iba kita melihat di sekitar kita ada anak-anak yang harus disunat tapi sudah waktunya sunat tapi belum tersunat. Dikarenakan biaya, kalau saya tanya itu Pak, kenapa? Karena mahal gitu. Jadi saya bersama teman-teman yang awalnya kita teman ngopi, jadi kita bahas-bahas, nggak sengaja kita bahas, oh iya ya gini kita buat aja, kalau kita anggaplah kita berdakwah gitu Mbak. Nah, kita memang bukan ahli agama, bukan ustadz, bukan kiai, tapi kita punya kemampuan untuk seperti sunat gitu Mbak, keahlian kita untuk sunat. Nah, di mana dalam sunat itu adalah salah satu syariat dalam agama kita gitu. Jadi akhirnya
rembuk, akhirnya ya sudahlah ayo kita bareng. Itu awalnya kita terbentuk di ini Surabaya, pas lagi di Surabaya. Akhirnya di Surabaya sudah mumpuni, kita ke Sumenep. Nah di Sumenep itu ayo kita cari anak-anak yang belum mampu. Nah, jadi kita ke desa, gitu, ke pondok, ke yayasan gitu Mbak. Gitu. Dan juga kita biasanya kita sharing, ada diajak kerjasama dengan, kalau kemarin dengan salah satu bank di Sumenep Mbak, kerjasama untuk mengadakan hitan sunat gratis itu. Baik. Nah, itu dari tahun 2021. Awalnya di Surabaya. Artinya ini cabang per kabupaten di Jawa Timur atau seperti apa komunitas SG ini sebenarnya? Awal terbentuknya kan di Surabaya, terus kita ke Sumenep. Jadi di Sumenep itu ada timnya sendiri, di Pamekasan ada timnya, di Sampang ada, di Bangkalan ada Mbak. Madura Raya Di masing-masing Madura, ada ya. iya. Dan itu berarti pusatnya mabesnya gitu ya. Mabesnya. Kalau SG bilang katanya mabes ya. Iya, Kalau mabesnya. di Gresik ya. Di Gresik. Oh, jadi di Sumenep itu cabangnya gitu. Iya. Nah, Mas Septiadi, itu berapa jumlah komunitas di Kabupaten Sumenep ini untuk SGI? Untuk SGI yang di Sumenep itu sekitar ada 25 tenaga medis yang sudah punya sertifikat untuk menyunat. Jadi enggak usah perlu khawatir. Dan kita juga punya dokter penanggung jawab juga di Sumenep. Kalau yang di Surabaya, yang di Mabes juga sama. Kebetulan selain di Surabaya kita juga punya di Mojokerto, di Sidoarjo. Karena komunitas ini semakin besar, maka dari ketua Mabes mengusulkan untuk dikasih payung hukum seperti diubah menjadi yayasan sekarang. Berarti Yayasan SGI. Ya. Wah, jadi dulunya komunitas sekarang sudah berbadan hukum. Artinya tidak abal-abal mau menyunat orang gitu ya. Betul. Apalagi semua anggotanya pasti perawat yang sudah bersertifikat begitu. Ya, bersertifikat, berkompeten. Oh, jadi jangan khawatir ya. Kemudian itu alat yang digunakan apa kan sekarang banyak nih, ada yang lem, Tekniknya. ada tekniknya. Gimana? Kalau dari tekniknya kita pakai laser Mbak. Laser Cahaya, ya? iya. Ya, tapi kalau nanti ada permintaan biasanya ada yang minta lem gitu, ada yang pakai klem gitu Mbak. Tapi Tergantung. tapi kebanyakan itu 90% pakai laser. Dan setiap perawat ini sudah punya alat masing-masing. Ya, pastinya Mbak. Punya yayasan atau pribadi? Punya yayasan sama pribadi. Oh, karena saling berbagi ya. Berbagi. Yayasan juga punya, secara pribadi bisa digunakan seperti itu. Nah, itu mekanismenya seperti apa sih? Masa kalau sunat kayak ini pribadi ke rumah atau massal atau diundang? Nah, itu seperti apa Pak mekanismenya sebenarnya di SGI sendiri? Sebelumnya kita jelaskan dulu kalau SGI itu ada 2 program. Ada program kitan massal, ada program reguleran. Reguleran itu kita tiap minggu kalau ada yang daftar itu nanti kita samperin ke rumahnya. Oh. Misalkan dari desa A daftar, nanti kita suruh ada berapa anak di sana, ada 5, nah baru kita ke sana nanti dikerjakan dengan bawa tim juga. Itu daftarnya ke Mas Septiadi? Daftarnya nanti bisa dilihat di media sosial kami, ada di Facebook, ada di IG. Itu nanti ada link sama nomor telepon yang bisa dihubungi, tapi dengan syarat peserta yang bisa masuk ke SGI ini yang bisa dilayani yaitu bagi kaum duafa, hafiz Quran, sama anak yatim. Jadi ada kriterianya ya Mas? Kriteria khususnya. Nah, tidak bisa semua daftar. Kalau mampu bayar dong. Jangan minta gratis gitu. Nah, sepanjang 5 tahun perjalanan ini menjadi menarik ketika banyak menggandeng kepala desa, kalau itu di desa seperti itu ya. Kemudian kalau dengan tadi perbankan salah satunya juga ya digandeng, atau organisasi ormas pernah juga?
ormas pernah, Ansor juga pernah, Ansor. terus klub motor juga pernah untuk mengadakan kegiatan itu. Siapa aja boleh bekerja sama dengan kita asalkan tidak berbau politik. Boleh sharing nih salah satunya Mas Septiadi barangkali menceritakan waktu pelaksanaan itu berapa banyak, kemudian kayak semacam suasananya, bolehlah sharing lah tentang pelaksanaan kegiatan SGI waktu sunat gratis. Kalau kegiatan SGI yang Khitan Massal, pesertanya kita batasi 50 anak aja karena tenaga medis kita juga terbatas. Dan untuk kontrol setelah pasca Khitan itu kita bikin grup WA, semua keluhan di-share di situ. Kalau ada masalah nanti tim dari SGI yang akan turun ke rumah-rumah masing peserta. Nah berarti tidak hanya sekedar sunat saat itu, tapi pasca Pascanya sunat itu juga tetap terkontrol. Tetap terkontrol. Mantap nih SGI ya. Sejauh ini pernah pengalaman ada yang bermasalah gitu? Kalau yang bermasalah sampai fatal masih insya Allah masih belum ada, Belum ada. alhamdulillah ya. Aha. Cuma masalah kayak anaknya rewel atau apa itu banyak dikeluhkan. Caranya kita selain dikasih obat, salah satunya yang paling mujarab dibawa ke toko bintang plastik beli mainan. Pasti tidak akan rewel. Gitu ya, anak-anak macam-macam ya. Tapi di sirkumsisinya aman gitu ya. Aman. Cuman lebih ke rewelnya aja nih yang sering banyak sharing barangkali ke teman-teman di SGI. Berapa orang semuanya Mas Putra? Tim medisnya? Kalau di Sumeneb 25. 25. Iya, Wow, 25. cukup banyak ya. Berarti kalau 50 secara massal maksimal satu orang melayani dua pasien. Nah, itu bisa memakan berapa lama sih sebenarnya untuk tindakannya? Kalau tindakannya itu satu operator itu 2 anak, kita kurang lebih kalau anaknya ndak rewel itu 15 menit selesai. Tapi kalau rewel bisa sampai 30 menit atau 45 menit. Wah, itu bisa ini ya, punggung capek juga kalau nunduk gitu ya. Iya. Itu harus kan posisinya ini apa di atas atau lesehan biasanya? Tergantung penyedia, Mbak. Oh. Kalau yang menyediakan ada yang meja, ya kita di atas meja. Kalau di bisa di lesehan ya kita di lesehan. Jadi ngikut aja lah ya sebagai pelayan ya. Ya, Itu benar-benar gratis. 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 Iya. Terus biaya alatnya dari mana Mas kalau gratis? Ya seperti yang diceritakan Mas Septa tadi, kita biasanya koordinasi dengan yang di pusat di Mabes. Nah, ketika di Sumeneb ini sudah tidak ada biaya, kita konsultasi ke Mabes, di Mabes ada, dikirim dari Mabes. Itu untuk alkesnya, Iya. alat kesehatannya. Iya. Apa saja tuh yang didapat oleh pasien? Kasa, betadin, sama obat minum. Sama celana Oh ya, Khitan, celana hitam. sama petunjuk perawatan pasca Khitan. Oh, lengkap ya. Lengkap. Karena kalau sekarang sudah nggak pakai itu, kalau dulu pakai apa? Manjelin ya. Kalau sekarang iya. sudah ada celana Sudah ada hitam ya. celana Khitan. Iya. Jadi anak-anak aman. Pas kahitan sudah bisa lari-lari tuh. Iya. Wah, beneran bisa lari-lari. Bisa lari-lari. Jadi pada saat proses di Khitan setelah selesai itu kita punya tim quality controlnya. Dicek dulu semua aman, baru ke bagian obat farmasi. Dikasih obat sama celana Khitan. Memang dianjurkan untuk aktivitas seperti biasa. Harus bergerak ya. Ya. Meskipun anak-anak masih takut jalannya ngangkang. Iya benar. Padahal pakai celana kita itu sudah aman ya. Iya. Kayak ada botoknya gitu di depan. Betul, Pak. Wah, itu harganya berapa sih kalau boleh kasih bocoran? Itu kalau celana Khitannya kurang lebih sekitar 25.000 satu piece-nya. Jadi anak-anak semuanya dapat gratis. Dapat gratis. Sama gantinya juga ya? Kan nggak mungkin dong cuma satu. Dapatnya cuma Satu satu. aja ya. Kalau pengen ganti beli sendiri. Ganti beli seperti sendiri. itu. Oh, Karena iya. masih keterbatasan dana dari kita.
Baik, tapi kalau obat kayak betadinnya pengganti di rumah sama kasanya boleh dibawa pulang gitu Iya. ya untuk perawatan pasca hitannya. Ya, tentunya mendengar kita akan mengulik lebih banyak bagaimana aktivitas dari SGI cabang Sumeneb ini dan termasuk tadi sudah sharing ya bagaimana pelaksanaannya. Nanti juga kita akan banyak juga kulik tentang sukacitanya, suka dukanya gitu. Termasuk juga hal-hal lain tentang sunat gratis terus di Pro 1 lewat Ngobras, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Sering kita dengar bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun. Namun sejarah mencatat kenyataan yang lebih kompleks. Penjajahan di Nusantara tidak berlangsung lurus dan utuh selama 3,5 abad. Kekuasaan kolonial datang dan pergi. Berbeda waktu, berbeda wilayah, dan sering mendapat perlawanan dari rakyat setempat. VOC memang mulai hadir pada awal abad ke-17, namun kekuasaannya terbatas dan berfokus pada perdagangan. Banyak wilayah Nusantara yang tetap berdiri sebagai kerajaan merdeka baru mengalami pendudukan Belanda pada awal abad ke-20. Karena itu, menyebut Indonesia dijajah selama 350 tahun bukanlah gambaran sejarah yang sepenuhnya tepat. Yang lebih benar adalah Indonesia mengalami penjajahan dalam waktu dan bentuk yang berbeda-beda. Bovendigul bukan sekedar nama tempat. Ia adalah saksi sunyi dari sejarah panjang perjuangan bangsa. Terletak jauh di pedalaman Papua, Bovendigul pada masa kolonial Belanda dikenal sebagai tempat pembuangan para tokoh pergerakan nasional. Mereka yang dianggap berbahaya bagi kekuasaan kolonial dikirim jauh dari pusat perlawanan, terpisah dari keluarga dan tanah kelahiran. Di antaranya Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir, dua pemimpin masa depan Indonesia. Beberapa nama lain seperti Tan Malaka, Marco Kartodikromo, dan juga Aliarham juga tak lepas dari daftar. Di tempat yang terpencil, para tahanan hidup dalam keterbatasan. Namun, di Bovendigul, ide tentang kemerdekaan justru terus tumbuh. Hari ini, Bovendigul dikenang bukan sebagai tempat pembuangan semata, melainkan sebagai bagian dari jejak sejarah menuju kemerdekaan Indonesia. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Saya juga menyapa pemirsa YouTube RRI Sumeneb.net. Jangan lupa untuk like, komen, dan share acara Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan kesempatan komunitas malam hari ini adalah SGI, Sunat Gratis Indonesia untuk cabang Sumeneb. Ada Mas Putra sebagai Ketua SGI cabang Sumeneb, kemudian Mas Septiadi, sekretarisnya. Nah, kita lanjutkan perbincangan kita nih, Mas berjiwa sosial sih. Karena kan gratis tuh, padahal sunat itu mahal ya. Ini kalau tadi dari sisi mekanisme alat sudah mumpuni, petugas juga sudah canggih karena berpengalaman dan jangan diragukan gitu ya. Termasuk juga yang disunat ada yang massal, ada yang reguler tadi banyak diceritakan. Nah, kemudian adakah semacam pengalaman
komentar dari masyarakat atau dari para orang tua yang sudah disunat gitu. Itu responnya seperti apa sih, Mas Putra? Ya, tentunya kalau dari orang tua yang sudah kita sunat, ya mereka cuma, oh ya terima kasih Mas sudah disunat. Kalau nggak ada SGI, saya gimana nyunatnya anak saya ini udah mau besar juga gitu. Apa doka langkong gitu? Iya, ya sudah. Kadang ya salah satu yang kita syukuri itu mereka mendoakan kita. Semoga dapat Iya. jodoh gitu. Bukan, gimana doanya? Dimarahin sama Bunda Porin kan. Doanya gimana dari Ya, para ibu-ibu? semoga mas-masnya sehat. Amin gitu semuanya ya. sukses gitu. Mbak. Alhamdulillah. Jadi sangat antusias lah Ya, seperti itu benar. ya, terbantukan karena memang kriterianya itu dari yang tidak mampu, Iya. duafa, tadi yatim ya, Mu'alaf Mbak juga. mualaf juga ya, hafiz Quran juga. Hafiz juga. Oh, ini salah satu komunitas yang apa ya, cukup perlu dibumingkan nih, tidak hanya di Kabupaten Sumeneb ya, karena jiwa sosialnya besar, kemudian sudah menjadi yayasan dan jadi ini ada payung hukumnya dan terlindungi. Bagi pengalaman juga dong Mas Septiadi, jadi kan ada yang reguler, ada yang massal. Ada yang masal. Nah benar, itu Mbak. daftarnya langsung ke itu ya tadi medsos, bisa Di disebutkan nih medsosnya. biar dikenal juga sama masyarakat. Di FB sama Instagramnya itu Yayasan Sunat Gratis Indonesia, itu nanti ada nomor HP sama form pengisiannya. Mhm. Setelah itu nanti kita tentukan hari dan waktunya kapan, langsung dieksekusi. Yang penting persyaratannya memenuhi yaitu duafa, yatim, hafiz Quran sama mu'alaf. Nggak bisa by WA langsung ke sekretaris gitu? Kan itu jadi satu linknya. Nanti muncul ya langsung Ya, ya. dari yang pusat yang ke cabangnya masing-masing. Ada pengalaman suka duka nggak? Boleh nih diceritakan kepada pendengar dan pemirsa di luar sana. Pastilah ya, para petugas itu kan kadang punya unek-unek, ada senengnya, ada dukanya. Kalau dari Mas Septiadi apa nih suka dukanya? Suka dukanya itu ketika kita menyunat, tetapi peserta yang kita sunat itu yang reguleran ternyata dia orang mampu. Orang kaya. Orang kaya bener. Kok bisa daftar ke SGI? Tapi daftarnya di SGI. Kita tahunya setelah pagi dipotong, sorenya kita diundang untuk tasyakuran atau hajatan dari anak yang di Kitan itu. Kalau di desa itu kayak naik kuda gitu, Pak. Wow. Ceren apa itu namanya? Salametun raja. Raja, ya. Itu yang bikin bertolak belakang dengan visi misi SGI juga sama petugas yang motong, yang nyunat. Jadi sakit hati ya. Sedikit Kenapa kecewa. daftarnya ke SGI ya? Kalau bisa nompak ceren asonat, waduh. Terus gimana tuh? Ya udah kita terima aja karena sudah Kadung selesai. selesai dipotong. Iya. Pesan dari kami, kalau yang memang benar mampu, mending jangan pakai ke SGI, tapi lebih baik berdonasi saja agar amal jariahnya tetap berjalan. Itu nggak ada tim quality control gitu, kayak survei dulu, ini benar-benar mampu tidak, seperti itu. Kalau tim quality controlnya kita belum ada, cuma dengan kejadian itu kita berencana untuk mengeluarkan, jadi setiap yang daftar itu harus meminta surat keterangan tidak mampu. Setelah dipikir-pikir nanti dikira kita mempersulit. Ya. Mau sunat aja harus minta surat ke ini, ke desa, ke ini. Nah, setelah itu untuk mensiasati itu dari kami SGI mendapatkan sedikit pencerahan. Di situ kan ada syaratnya untuk masuk SGI bisa sunat, ada duafa. Jadi orang tua yang mampu mendaftarkan dirinya untuk disunat, untuk anaknya yang disunat ke SGI, tetap kita layani karena dia memang orang mampu, tapi ketika menyunatkan anaknya dia menempatkan diri di duafa, maka kita kerjakan juga.
Seperti itu ya. Tetaplah berbaik sangka Iya, seperti itu Berbaik ya. sangka. Jadi sebenarnya Tetap kan dikerjakan. kalau mereka tahu kan gitu, di situ kan sudah ada kriterianya Mbak. Ada yang yatim, terus duafa, mu'alaf. Ya masa apakah dia nggak ngerasa kalau dia kaya gitu? Ya mungkin atau dia salah satu doa dari dia sendiri ya untuk Untuk menjadi duafa. jadi duafa gitu loh. Ya, harusnya lebih sadar diri lah. Ya, harusnya lebih Kalau Mas sadar Putra mungkin punya pengalaman lain selain itu mungkin ya secara umum di SGI. Tapi secara pribadi ada nggak apa suka duka aja gitu saat melayani pasien terutama yang anak-anak ini? Kalau anak-anak sih sama sih, kurang lebih sama dengan teman-teman yang lain. Ada yang pas disunat itu tidur, ada yang berontak, gitu Mbak. Udah macam-macam kriteria anak itu sudah kita pahami semua gitu. Dan sudah punya cara tersendiri ya, Ya, para betul. perawat-perawat ini untuk Betul, Mbak. menangani itu. Iya. Ada yang sampai apa dipegangi sama orang tuanya, Iya. Jo akulion gitu. Iya benar Mbak. Benar Gitu ya. ada. Ada satu anak itu Kalau sampai tegang 4. apa tanda tambah berbahaya tuh? Asalkan kita fiksasinya benar Mbak. Jadi untuk mengikat pada bagian-bagian tertentu agar tidak gerak. Nah, di situ aman kalau kita mainnya itu. Nah, satu lagi saya tambahi kejadian lucunya juga pas saat kita mengkitan, orang tuanya siap, anaknya siap katanya, sudah menentukan tanggal, kita ke sana, begitu kita mengeluarkan alat seperti gunting, klem, jarum suntik, anaknya kabur, jadi tidak jadi disunat. Sudah kadung asalametan itu orang tuanya ya. Sudah tasakuran mau sunatan. Itu kabur langsung keluar rumah seperti Langsung keluar rumah. itu. Jadinya ditungguin sampai datang. Apa Enggak, dikejar? kita cancel dulu. Oh. Diundur. Diundur. Akhirnya gagal. Pindah lain waktu gitu Pindah ya. lain waktu. Ada saja. Alat yang menakutkan ternyata ya. Waduh, itu gimana caranya? Alat biar tidak kelihatan oleh anak-anak tuh ya. Biasanya disimpan dulu Mbak nanti. Setelah kejadian itu kita itu anak ditidurkan. Jadi kan posisi alat kan di bawah. Sudah nih. telentang anak-anak ya, Udah jadi nggak telentang, melihat. sudah setengah ditahan. Udah begitu siap kita ditahan sama orang tuanya, sama tetangganya biasanya juga, baru kita eksekusi. Tapi kondisi tubuh kayak gemuk sekali, itu kurus, itu juga bermasalah nggak sih dalam proses hitan? Kalau prosesnya sama, cuma pada anak gemuk memang kita harus ekstra hati-hati karena kalau motongnya ndak pas itu bisa kayak kelihatan nggak sunat gitu loh Pak. Balik lagi. Balik Karena- lagi. Panjang. Karena terlalu kelaminnya kecil atau seperti apa? Karena bisa kecil, bisa karena ditekan sama lemak perutnya. Oh, nggak keluar ya? Ya, ndak keluar. Jadi walaupun sudah dihitan masih ada lipatan kulit lemak yang belum ini mungkin Iya, belum kepotong sempurna ya. sempurna. Wah, jadi harus ekstra nih. Oh ya, ada tips nggak nih buat pendengar di luar sana yang barangkali putra-putrinya, putra-putranya ya akan disunat seperti itu. Mumpung biasanya masa-masa libur sekolah ini menjadi waktu yang tepat. Nah, ada tipsnya nggak? Itu harus butuh berapa lama pasca khitan untuk bisa sembuh? Jadi bisa diinformasikan untuk pendengar. Kalau tips dari kami, lebih baik menyunatkan anaknya di usia dini. Semakin usianya dini, semakin cepat penyembuhannya. Kalau memang sudah usia sekolah, itu harus yang disiapkan mentalnya, juga disiapkan psikisnya, dan terakhir kasih dia hadiah setelah khitan, pasti itu mau. Usia dini tuh usia berapa? Dari usia 1 minggu baru lahir juga bisa. Oh, nggak harus nunggu 40 hari? Nggak harus nunggu 40 hari. Oh, artinya anak-anak sudah ini ya, tidak masih belum tahu apa-apa ya. Masih belum tahu apa-apa. Cuma ndak enaknya ketika disunat usia dini, pada saat besar dia tidak punya cerita. Entah Jadi dia harus kabur atau apa, ndak ada. Karena diam saja telentang Iya. pasrah ya. Iya. Wah, itu harus di momen di video itu. Biar ini loh kamu waktu kecil gitu ya. Kalau Mas Putra ada yang mau disampaikan juga? Iya kurang lebih sama sih Mbak. Gitu sama dengan yang disampaikan. Tertua usia berapa? Ada yang sudah SD kelas 6 gitu? SMP kelas 1. SMP. Waduh, itu sudah usia mau 11 tahun, 12 tahun loh. Iya. Ya, SMP ada SMP.
Kebetulan di SGI ini operator sunatnya ada yang cowok, ada yang cewek. Kalau yang cewek kita sebut Sri Kandi Sunat. Pada usia Ada perawat perempuannya juga yang ada. Kalau pas dapat pasien usia SMP yang cewek nggak kita Ngalah. bolehin karena begitu dilihat aja sudah berdiri. Jadi memang sesuai usia juga Usia. ya. Umur 30 ya kemarin mu'alaf. Mu'alaf. Ada mu'alaf 30. Wadah, umur 30. Waduh, itu berarti alatnya harus lebih gede seperti itu. Enggak sih. Enggak sama juga ya, sama aja ya. Sama Cerita aja. dulu kan pakai kapak gitu Iya, ya. karena dulu para orang tua ayo sunat waktu bayi, waktu kecil, karena kalau besar nanti Pakai kapak. pisaunya lebih gede. Tapi enggak ya, prosesnya Enggak, sama, sama. ke tingkat Sama. kesulitannya juga sama. Lebih mudah, Mbak. Oh Lebih ya, mudah kalau- kalau dewasa. Kalau dewasa. Oh, karena tak akulian. Akulian. Sudah paham ya. Kalau yang dewasa akulian kita ancam balik. Bukan dibius lagi. Nah, Iya. Baik, untuk pesan dari SGI untuk masyarakat nih, tidak hanya soal khitan, tapi bagaimana berbagi kepedulian. Apa yang paling ingin disampaikan? Silakan. untuk ke semua komunitas yang selain komunitas SGI, pesan dari kami tetaplah berbuat baik selama itu merupakan hal yang positif, tidak harus di bidang kesehatan atau di bidang apapun. Baik, terima kasih Mas Putra, Mas Septiadi sudah berbagi inspirasi. Ini mudah-mudahan juga menginspirasi pendengar dan pemirsa di luar sana ya. Sesuatu yang gratis ternyata juga tidak mudah, tapi butuh perjuangan dan keikhlasan. Dan ini mengajak kita semua juga untuk paham diri apabila kita juga mampu gitu ya. Hendaknya ikutlah juga berdonasi. Sukses untuk SGI Cabang Sumeneb dengan kegiatan-kegiatannya. Ini rencana 2026 ada lagi nggak? Rencana kita mau kita tur khitan masal ke kepulauan. Wow, saya ikut ya. Boleh nanti. Ada turnya juga loh, pendengar dan pemirsa. Terima kasih sekali lagi ya, kita sudah berbagi informasi, berbagi inspirasi. Semoga ini juga bermanfaat obrolan kita. Sukses terus untuk SGI Cabang Sumeneb. Baik, pendengar dan juga pemirsa, demikian Ngobras malam hari ini bersama Ketua dan Sekretaris Sunat Gratis Indonesia Cabang Sumeneb. Semoga menginspirasi Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Terus menginspirasi setiap malam di Ngobras. Saya Ririn Rizkyanti undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas.